Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat dan dengar ini. Siapa tahu mak dan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin pas bisa mengabdi, tidak kesemulia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ma asabakum fi syai'in fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa afiyatil abdan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar pengasuh, Ibu Nyai, dan semua keluarga, para pengasuh pesantren, kepala sekolah, umat-umat. Saya bangga salah satu dari umat-umat, salah satu mu'alim guru pesantren ada yang mendapat gelar doktor, yaitu Hasan Hifullah. Mestinya bangga santri, walaupun santri punya doktor Saifullah. Mudah-mudahan gelar doktor yang disandangkan ini ilmu yang diperoleh dan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Ilmu yang beliau peroleh diaplikasikan di pondok pesantren, diajarkan kepada semua santri ini. Tadi beliau diberi bagian waktu berhadir. Biasanya kalau baca berhadir di musola putra, kalau pada doa ada yang ambil, karena sekarang jangan semuanya. Kalau tadi ikut ambil semuanya. Nah, kemudian para anak-anak sekalian, putra putri yang saya banggakan dan saya doakan, mudah-mudahan Anda sekalian semua sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, musibah, penyakit dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini suasana yang begitu mencekam, suasana yang begitu mengerikan, kita masih dalam suasana yang berbahagia, suasana santai, suasana tenang, sehingga kita bisa berkumpul di halaman ini dalam keadaan bahagia karena balik waktu pulang lebih awal. Bunga apa bulan mulia. Tapi saya tidak yakin Anda ini kerona karena minggu yang tarik. Tak kerong, tidak yang kerong santai. Kalau minggu bahkan keluar yang tarik mana kerong, tidak kerong. Bulan yang tarik meloloh. Saya mengamak badari mudu nggak ini sekarang minggu yang tarik. Mudu apa perangkalian kendengannya. Mudu itu ngaji ibadah atap tak jarang ketemu yang tua di masa saya. Yang benar kayak itu kalau berminggu yang tahan kapan mau belajar kok belajar tamunya cek bilang tamu itu tak boleh tamu yang boleh
Bila lama ini merenik boleh, terusan ini merenik. Mau perlu kalian dua. Sebila muncul gula kurangan, dengan boleh gula kurangan, bila mah bunga yang dua ini. Ini kurang tepat, ini setepak setahun juga. Setuju? Tak ada lagi. Setahun juga terlebih itu, berderong-derong. Saya ingin merubah ini di masa-masa dahulu tahun 70-an. Ya teman semua jarang ketemu. Bahkan setahun sekali. Kalau di seberang luar kepulauan, setahun sekali. Berderong goblok. Bila imtihan mulai kerong. Sekarang tak ada kerong ketemu biasa, dapat kebun mana biasa, tak getong tak mengat. Korban bakun enga, orang bakun enga, bakun koros, lengkok bakun koros. Mending lama itu, mak koros banyak, menga. Karena kita berangkat, bila mulai mak koros, menga. Mau sekarang jadi minggu, tak kira menga. Pada sepen malam ni, sepen malam ngau kerong remai. Maka saya tak yakin bahwa Anda kerongda, walau sebut ketemu. Anda tak pada perak, saya sebut mulai ini ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini ada acara pertama melaksanakan imtihan. Sekarang imtihan ini dikemas dalam bentuk doa bersama. Tapi imtihan tetap ada. Yang pertama kita bicara imtihan, yang kedua bicara tentang suasana yang ada, yang terjadi pada saat ini. Inti dari imtihan itu adalah mensyukuri nikmat, tasyakuran, mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Nikmat itu inti imtihan. Karena 1 tahun kita belajar, menerima pelajaran dari Pak Ustadz, dari para guru, dari para kiai, para mu'alim, maka ilmu yang diperoleh itu bersyukur, alhamdulillah setahun saya dapat ilmu. Karena tidak setiap orang setahun dapat ilmu. Kadang-kadang orang setahun hanya kerja, dan dapat ilmu. Kita bersyukur. Dalam 1 tahun saya alhamdulillah dapat ilmu. Setiap hari saya belajar, mengajar. Maka pada saat ini kita bersyukur ilmu yang telah diberikan oleh para guru, para asatidz, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh, yang Anda pelajari baik di sekolah maupun di madrasah maupun di mushola, menjadi ilmu dan barokah dan manfaat. Menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Apa indikasi ilmu barokah dan manfaat? Ilmu manfaat berarti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan apa yang kita ketahui, terutama ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akhlak, itu pengeterapan yang penting. Ilmu yang perlu pengeterapan adalah ilmu fikih dan ilmu akhlak. Kalau kata ilmu fikih ini haram, ini halal, kalau haram dihindari, kalau wajib dikerjakan. Kalau ilmu akhlak, kalau kata akhlak ini baik, dikerjakan. Ini pantas, dikerjakan. Ini tidak pantas, tidak dikerjakan. Itu perlu pelaksanaan. Maka ilmu manfaat itu ilmu yang kita bisa praktekkan. Tahajud itu adalah fadilahnya besar. Kita tahajud, itu manfaat namanya. Dan barokah. Barokah indikasinya kamu bisa memberitahukan orang lain, bisa mengajak kebaikan, namanya kepada santri yang belajar Al-Quran. Kamu memberi pelajaran tajwid, mengajari, itu dikembangkan. Jadi ajaran malam adalah imtihan, karena imtihan pada saat ini suasana wabah corona ini, maka imtihan dilaksanakan sederhana, yaitu di kalangan intern saja, tidak melibatkan umur.
dirasakan secara sederhana karena suasana yang tidak memungkinkan. Kenapa? Karena pemerintah sudah membuat aturan-aturan untuk pencegahan penularan COVID-19. Apa COVID itu? Kepanjangan dari apa? Coronavirus 1919. COVID-19 berarti coronavirus 19. Tahu corona? Tahu, saya tengah aja corona. Nah, karena wabah corona ini, maka semua aktivitas semuanya dikurangi, baik aktivitas keagamaan, aktivitas belajar mengajar, aktivitas sosial, semuanya dikurangi karena dalam rangka untuk mengamankan diri. Karena corona ini termasuk jenis wabah yang menular, wabah yang ganas. Ditambah lagi dengan informasi yang berlebihan lewat medsos, tambah menakutkan. Nah, sekarang ini coronanya biasa-biasa saja, tapi yang menakutkan adalah informasi-informasi yang kita terima lewat medsos, lewat informasi-informasi, sehingga tambah mencekam. Jadi corona adalah biasa, dan penyakit semacam ini sudah terjadi tahun-tahun yang sebelumnya, bukan hanya kali ini. Kalau dulu yang dikira adalah penyakit taun itu sama nih gawatnya, menular. Malam sakit, besok pagi meninggal. Itu gawat. Tapi dulu tidak segawat seperti ini. Apa mau usaha masyarakat? Cukup hanya baca burdah keliling. Kalau sekarang ini begitu gawatnya, karena ditambah dengan informasi-informasi yang kadang hoax, gitu. Informasi yang bohong itu yang membuat orang bisa ketakutan. Makanya para santri jangan langsung percaya ketika ada informasi-informasi, apalagi yang menakutkan. Banyak informasi yang tidak benar, termasuk informasi yang tidak benar ini. Ketika menjemur itu dijamin mati, itu tidak benar kan? Belum tentu mati walaupun menjemur. Tapi seorang menjemur, jemur kopi. Tapi yang jelas dari dinas kesehatan seperti makan, mengkonsumsi vitamin C, vitamin E itu termasuk antibodi. Jadi masalah corona ini masalah yang sudah menyebar mendunia. Ada 185 negara semuanya sudah terinfeksi virus corona. Semua negara. Di Indonesia hanya ada 3 provinsi yang belum terjangkit virus corona. Dari sekian provinsi, 38 provinsi di Indonesia, hanya 3 yang belum terjangkit. Ini mengerikan. Di Provinsi Jawa Timur yang masih zona aman, alhamdulillah, Kabupaten Bondowoso. Ini zona aman, Jember zona merah, Situbondo zona merah, sudah terjangkit. Tapi alhamdulillah Bondowoso masih cukup dengan tepuk tangan. Kamu harus melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu. Mulai sekarang harus waspada. Ada ikhtiar secara zahir, ada ikhtiar secara batin. Kalau ikhtiar zahir tadi seperti yang dibacakan tadi. Apa pertama untuk menjaga kebersihan? Cuci tangan, sering cuci tangan. Dan pakai sabun apa saja, sabun kulit, bukan seperti deterjen atau sabun untuk cucian itu.
Itu sering. Itu langkah-langkah ikhtiar zahir. Itu wajib. Kemudian mengisolasi diri, jauh dari pergaulan, mengisolasi diri. Makanya pesantren sekarang mengeluarkan, kenapa? Selama kamu di pesantren tidak bisa kamu menjaga jarak dan mengisolasi diri, tidak bisa, karena dalam kamar berapa orang? Satu kamar berapa? Ada yang 20, ada yang 50. Tidak bisa, makanya kamu harus segera keluar. Setengah yusir kamu ini, setengah tuntun kamu ini. Untuk di sini kamu potong kamar. Padahal kewajiban kita selaku ikhtiar zahir harus menjauhkan diri, menjaga jarak. Tak oleh pol-polnya ini ada dasarnya. Pemerintah tidak bertentangan dengan agama. Karena di masa Nabi, ketika Nabi ditanyakan tentang taun, Nabi menjawab. Siti Aisyah itu menanyakan tentang taun. Apa taun itu Nabi? Kata kanjeng Nabi, taun ini penyakit wabah, mungkin corona. Itu adalah siksaan bagi orang yang Allah kehendaki, tapi rahmat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang non muslim yang tidak beriman itu adab. Tapi bagi yang beriman termasuk rahmat. Jadi jangan terlalu cemas dengan musibah ini. Rahmat. Apa kata Nabi? Ma min rajulin yaqa'u fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annama kataballahu fakan lahu ajru mithlu syahidin, mithlu ajri syahidin. Tidak ada seseorang ketika terjadi taun penyakit mewabah, kalau sekarang corona ini, lalu orang itu berdiam diri di rumah, bayang kutufi baiti, diam di rumah, maka pemerintah menganjurkan wajib ditaati karena sesuai dengan agama. Nabi begitu. Ketika ada tahun Nabi merintahkan, para sahabat begitu, merintahkan, ayo di rumah, jangan keluar. Tidak keluar rumah. Tapi sabar, engkau tak alaku. Tapi terima, beremuan, sabar. Kok demi selamat abad, selamat nyapa, tak alaku. Tak oleh penghasilan tiap hari. Engkau tak belajar, tak tambah ilmu. Bahkan sampai tak berjemaah, sampai ke Jumat. Engkau tak Jumat takut. Tapi kalau masalah Jumat ini tergantung pada kondisi daerah. Kalau daerah itu sudah dinyatakan sampai darurat, siaga darurat itu boleh. Kalau belum tetap ke Jumatan tetap. Kalau sudah sampai siaga darurat itu, kalau sudah banyak dikena, itu tidak Jumatan. Seperti di Jakarta. Karena di sana banyak penduduknya yang dikena. Maka di Masjid Istiqlal Jakarta tidak ada Jumatan. Kenapa? Karena takut penularan itu. Makanya dia mengatakan bayang kutu fi badi sabiran, sabar, muhtasiban. Kenapa? Introspeksi diri, menganalisa pola minggu aja terus saya. Muhtasiban, sambil menganalisa, kiki. Mak japok musibah kayak pola manusia banyak terdekat Allah. Pola manusia tak miliki dengan agama. Ya betul ini, muhtasiban. Karena kerusakan alam ini tergantung dengan ulah manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan bencana baik di darat maupun di laut. Di laut ada tsunami, di darat kayak ini sudah ada penyakit wabah. Kehancuran ekonomi hancur karena corona ini, karena tidak ada aktivitas perdagangan, tidak ada jual beli, tidak ada tukung itu hancuran bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia sendiri. Banyak seterokah
tak atau adakah hukum Allah ngalah karabat TV. Ini jelas ini sebagai jawaban atau dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang hukum Allah, terutama di sumbernya corona, yaitu di provinsi Wuhan. Ini sumber pertama adalah provinsi Wuhan, negara Cina. Di sana mayoritas penduduknya adalah ateis, anti Tuhan. Karena anti Tuhan tidak ada aturan haram halal pantas tak pantas, nyaman itu resikonya anti Tuhan. Tak ada ukuran, tak ada dagangan, tak oleh juga, tak. Dia anti Tuhan, tak ada aturan sama sekali. Makanan seenaknya, senyamannya berkadar bitekos ekonom kakak, burung tekos ekonom kakak, berburu kebaik esok berburu nyaman. Anti Tuhan, tak kenal dari mulai kini tak ya jadi benci, tak benci haram lah. Mulai kini kan Allah berpikir itu bahayanya orang anti Tuhan. Ada aturan, aturan TV apa? Cocok kok tekos nyaman kakak, berburu lah cocok kakak. Cocok dengan tadi hukum. Coba kalau kita ini haram, takut kita. Itu pentingnya bertuhan, beragama. Karena beragama ada aturan-aturan. Sekarang dibuktikan kepada mereka bahwa pendapat mereka tidak benar, bahwa Tuhan ada, setiap orang harus bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala menjawab dengan itu, dengan diberi suatu namanya virus corona. Alaban kepengiran Allah Ta'ala beri apa? Benih tentara syaratnya. Cokok corona makhluk Allah sepaling kini. Akhirnya di Wuhan itu menjadi kota mati, kota lumpuh, tidak ada perekonomian, tidak ada transaksi apa-apa, takut kabeh. Jangankan di Wuhan, di Indonesia sudah banyak perekonomian. Keluar masyarakat sudah banyak, pedagang sudah mengurangi, yang jasa telepon transportasi seperti kendaraan sudah banyak menurun. Dari pesawat terbang, kereta api maupun kendaraan darat, semuanya menurun pendapatnya karena tidak banyak orang yang beraktivitas. Jadi corona ini sebagai cobaan, ujian, tapi rahmat bagi orang yang beriman, yang telah melakukan ikhtiar, ikuti aturan pemerintah, diikuti, tak keluaran rumah, menjaga jarak. Itu namanya mengikuti, sabiran, sabar. Muhtasiban, sambil merenung, menginstruksi diri, akik-kiki, apa saran saya? Bertahu bahwa apa yang terjadi ketetapan sesuai dengan ketetapan Allah. Jika mati bukan karena corona, tapi karena Allah. Jika ada yang mati bukan coronanya punya kekuatan mematikan, bukan, tapi Allah. Ya'lamu annama kataballahu, bahwa apa yang terjadi oleh Allah itu akan terjadi. Jika demikian orang ini, maka orang ini mempunyai pahalanya orang mati syahid. Ini untungnya. Ini perlu saya sampaikan karena sekarang apa? Viral. Orang yang mati karena corona ditakuti orang kan ya. Mau menyentuh takut, mau menguburkan takut, sampai kuburnya ditolak. Ini tidak benar, hanya pandangan manusia. Kan yang viral di medsos itu ketika ada mayit pasien dari virus corona, yang mengantarkan yang maulanya takut, mau menguburkan takut, hanya dokter rumah sakit, semua bahkan ada masyarakat menolak, takut ketularan. Ini tidak benar. Itu hanya di mata manusia hina. Selama dia orang beriman, sabiran muhtasiban, dia sama dia orang mati syahid. Ini untungnya. Jadi jangan kita yang general ini orang palang juga corona. Bukan mati jelek, justru mati syahid. Ini perlu satu pemahami. Karena sekarang sudah dikembangkan ini.
Orang mati karena corona tak gede orang tak boji orang tak ngintai lapor orang. Bahkan dokter takut. Bahkan segi kau pun saya benar dokter perintah nema tak tanggung takut sana takut pertolongan. Ini akhirnya orang mati karena menjadi orang nista hina di depan manusia. Palang mati setia tak lapor. Tidak palang. Selama orang yang beriman dia mati syahid. Maka dikatakan rahmat ini, rahmat kepada orang yang beriman. Ketika kita sudah ikhtiar, sudah menjaga jarak, cuci tangan, selalu berwudu, kok masih dikena, lalu meninggal, itu kata hadis tadi. Dia seperti mendapatkan seperti pahalanya orang yang mati syahid. Itu sabda Nabi. Perlu ini saya sampaikan dan perlu mengerti satu ini, biar tidak mengecap rendah hina kepada orang yang meninggal karena corona. Ukurnya iman. Selama orang beriman, beribadah, dia ikhtiar tak enteng, enteng saran tipe. Dia tidak enteng. Apa atau kita dilaksanakan? Mengisolasi diri, mengurung diri, tak keluar dari rumah, tapi bertahan di rumah. Dia menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dia banyak wirid, banyak zikir. Lalu mesti terjadi, itu yang matinya sama dengan orang mati syahid. Tapi biasanya kalau orang banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir, insya Allah selamat. Seperti ini yang saya selalu ini di Maroko, Maghribi. Maroko itu negara bagian paling barat, Maghribi atau Maroko. Penduduk sana kan Muslim semua. Ketika pemerintah lockdown, menghentikan semua kegiatan, tak oleh keluar rumah, bukan tak oleh sekolah, tak oleh keluar rumah, saat menutup tapi lockdown. Lockdown itu mengunci segala kegiatan, beribadah sekolah, tak oleh sekolah, tak oleh alat, tak oleh keluar, tuku nutup ke lockdown, tak oleh jalanan. Tapi karena umat Islam di sana, mereka semuanya di rumah tunduk. Apa yang di rumah itu? Mereka berzikir kepada Allah. Di rumah-rumah mereka semuanya baca zikir, baca Al Haddad, baca Burdah. Ternyata selamat penduduknya. Itu di Maroko, hebat. Jadi karomah mulai menintang tamu yang kayak putra putri ini bila mulai laku beri tamu ya di rumah kamu. Adik ya. Jika kamu pulang besok ini supaya mengisolasi diri. Makle sekolah kelompok. Kalau di sini kamu sekamar 20 30, di rumah paling tidak hanya 3 orang 5 orang. Itu benar isolasi diri, tapi kamu baca doa, ajak orang tuanya baca doa. Yang paling gampang apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru shay'un fil ardi wa la fis samaa'i. Atau baca a'udzu bikalimatillahi tammati. Banyak wirid-wirid doa atau baca atau baca Ratibul atau baca basmalah. Di basmalah itu amalan yang agung. Kalimat basmalah kalimat agung. Di bacaan bismillah benih amalan tak pada selain, karena basmalah adalah induknya Quran. Apa dengan amalan saya bismillah? Bismillahirrahmanirrahim itu amalan atau kalimat yang paling agung, kalimat yang paling berbobot. Bayangkan isinya Fatihah ada pada Bismillah. Isinya Al-Quran ada pada Fatihah. Berarti Al-Quran Fatihah ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Bukan amalan rendah, bukan amalan yang remeh, bukan. Amalan yang agung, yang besar. Itu dibaca di rumah paling mudah itu. Buktinya orang-orang besar mengawalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya saat Hamsul Arifin memberi ijazah 1000 kali semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Fauzi Pakamben Madura
memberi ijazah 678 kali setiap pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Azaim Sukorejo memberi ijazah 300 kali dibaca sebagai penolak dari penyakit, sehingga beliau mempunyai asma basmalah. Yang mempopulerkan asma basmalah Ki Azaim. Ki Azaim terkenal basmalah. Kalau dulu hanya perorangan, saya mengeluarkan sejak lama bismillah. Karena ijazah dikasih bismillahirrahmanirrahim. Dia betul-betul Jember kayak Yazid pada baca bismillah semalam saya karena kiai rambut. Mari itu tak terkenal. Tapi mulai besok sudah dipopulerkan dengan beliau memberi ijazah Hizbul Basmalah. Dan itu kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jadi kepada semua santri, saya berharap amalan ini dibaca di rumah ini amalannya paling gampang untuk sekeluarga. Jadi kamu ke rumah menjadi pejuang untuk memberantas COVID-19. Kamu jadi pejuang, jangan kamu jadi penentang dengan cara mengajak kedua orang tua, ayo baca amalanmu. Paling tidak itu untuk kalimatillah tamat ya, atau baca basmalah ini baca paling gampang itu. Atau baca qul a'udzu bil falaq atau a'udzu kalimatillah tamat min syarri ma khalaq. Jadi kamu berperan di rumah, berperan. Ajak bapak ibu saudara kamu, famili kamu ajak. Jangan kumpul pala ngurumpi tamu yang jagungan, jangan. Dilarang ya. Berkerumun dilarang, tidak boleh. Karena itu bisa menyebabkan tertolaknya corona. Jadi harapan saya santri setelah di rumah menjadi pejuang, menjadi mendukung pemerintah, mendukung semuanya. Karena semua ini bukan pemerintah, siapa saja sekarang semuanya bersama-sama memerangi corona, melawan corona dengan segala cara, jaga kebersihan, cuci tangan, itu namanya melawan corona. Jaga jarak, isolasi diri, tak punya keluar di rumah, kamar, untuk penting tak keluar, isolasi diri dan penting harus itu melawan. Juga amalan badan-badan ini dibaca. Jadi kamu setelah di rumah menjadi pejuang, mengajak warganya untuk melawan corona. Baik secara lahir, secara fisik, yaitu jaga kebersihan, cuci tangan. Kamu menganjurkan cuci tangan, anjurkan. Jangan banyak kumpul. Urut tamunya payengan. Jangan banyak keluar rumah. Jaga kebersihan. Kemudian baca amalan ini. Baca Fatihah. Apa itu bisa amal juga itu, baca Fatihah, baca basmalah tadi. Yang paling gampang basmalah itu. Kalau punya mushola, kamu kumpul di mushola itu, ayo baca burdah, ayo baca basmalah, bagus katanya. Kamu mengajak di rumah, mengajak kebaikan, mengajak bersama-sama melawan corona. Jangan kamu mengikuti tradisi kebiasaan desa kumpul, jangan. Kamu menentang. Kamu tidak berjuang untuk melawan corona. Itu harapan saya kepada santri. Jadi mulai besok yang putra bisa pulang. Dengan harapan mudah-mudahan kamu selamat ya. Dan di rumah kamu tidak tinggal diam, tapi kamu mengajak jadi pelopor di tengah-tengah masyarakat untuk sama-sama melawan corona. Dengan cara jaga kebersihan, cuci tangan, itu apa? Diajak cuci tangan, Pak, cuci tangan Bu. Terutama ada orang datang, orang baru, tamu,
Kalau perlu tidak salaman, tidak apa, tidak usah salaman. Daripada kamu tidak jelas ketularan. Tidak salaman, tidak apa. Kalau sekarang tidak salaman, tidak ada masalah. Bahkan lebih baik kalau sekarang. Kalau situasinya meragukan, salaman yang dianjurkan. Salaman termasuk penghapus dosa. Dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan kayak ini masih diragukan takut penyebaran itu, maka tidak apa-apa masalah, apa tidak salah. Ini kadang menjaga jiwa termasuk bagian ad-darul khamsi itu, satu kebutuhan pokok yang 5, yaitu hifdzul nafsi. Kan ada ad-darul khamsu. Nah, kalau kamu belajar usul fikih ada pokok yang 5 yang dipilih. Pertama diantaranya hifdzul nafsi, kita wajib menjaga diri kita dari penyakit, dari gangguan. Wajib menjaga diri kita dari penyakit. Maka ada apa meninggalkan kebaikan-kebaikan yang katanya tidak wajib? Ada apa? Meninggalkan salaman, jangan salaman. Sholat Jumat bisa ditinggal, sholat berjamaah bisa ditinggal, karena kita jaga diri. Jaga diri wajib, termasuk ad-darul khamsi dalam surat itu, yaitu hifdzul nafsi, jaga jiwa. Dikaitkan dengan hukum tidak ada masalah. Kalau sudah ada keadaan darurat, kalau berdosa belum tentu Jumat tetap dilaksanakan di Bondowoso. Jangan dipahami untuk di Bondowoso Jumat tetap Jumatan. Nah, mudah-mudahan zona aman tetap bertahan, bahkan Bondowoso aman selamanya. Amin. Kita bangga, tapi kita harus berusaha maksimal. Bondowoso yang dalam keadaan zona aman. Supaya aman terus, kita maksimal berikhtiar zahir, yaitu jaga kebersihan, banyak cuci tangan, berwudu, sholat. Secara batin doa itu. Jadi sekali lagi harapkan semua santri kita di rumah kamu jadi pelopor, mengajak keluarga berikhtiar maksimal, usaha sendiri, tidak banyak keluar, jaga jarak, dan baca amalan-amalan. Buat kelompok-kelompok kecil di rumah, ada yang baca. Jangan kamu lupa ke rumah, kalau nawaki dari sisi Roma, mudamuyan, duke rumah, palakul, jerganjir, jangan. Tahu di jerganjir di rumah. Kalau mau menyenangkan yang seperlunya, balik lagi. Itu harapan saya, dan semuanya mudah tetap sehat walafiat, terhindar selamat dari segala macam penyakit, musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang saya terima oleh selama belajar mudah-mudahan ilmu barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga keluarga di rumah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit dan bencana lain-lainnya ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ikum mimman yushrik bihi wa tadi min al-muhtaqin. Allahumma bihurmati nabi karim wa alihi wa sallam. Ij'alna min khairil masjid wa dhurna bihurmati. Nasta'mil al-sanatana fi wa Allahumma bina mutamassikin wa sanatihi wa ta'ati wa amitna ala rabbihi Allahumma subhanahu nafi'an wa amalan wa taqabbalan wa jannah. Allahumma subhanahu nafi'an wa amalan wa taqabbalan. Allahumma la nadfi ajisina hadha illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farwajtah wa la maridan illa syafaitah wa la musafiran illa salamtah wa la dhalan illa hadaitah wa la mardan illa syafaitah wa la musiran illa yasantah wa la haridan illa qadaitah wa istaghfirta ya amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yasma'u ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la ilaha illa anta
subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi